Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat, yaitu 9 nasihat Rasulullah SAW yang sebaiknya kita tiru dalam menjalani hidup ini. Tentu, saya akan mengembangkan kisah-kisah dari masing-masing nasihat Rasulullah SAW dengan lebih detail. Yang pertama, takwa kepada Allah dimanapun berada. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan godaan Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal dengan ketampanannya. Ketika ia dijual sebagai budak di Mesir, ia menjadi pelayan di rumah seorang pejabat tinggi yang bernama Al-Aziz. Istri Al-Aziz, Zulaikha, tergoda oleh ketampanan Yusuf dan berusaha untuk merayunya. Suatu hari, ketika rumah sedang sepi, Zulaikha memanggil Yusuf ke kamarnya dan mencoba menggoda beliau. Namun dengan ketakwaannya yang kuat, Nabi Yusuf menolak dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik, mempercayakan segala urusannya kepadaku. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Quran Surat Yusuf ayat 23. Meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit, Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk takut kepada Allah daripada menuruti hawa nafsunya. Akibat penolakannya, ia dipenjara atas tuduhan yang tidak benar. Namun, Allah akhirnya memuliakan Nabi Yusuf dengan memberinya kedudukan tinggi di Mesir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketakwaan akan membawa kita pada keselamatan dan kemuliaan, meskipun dihadapkan pada cobaan yang berat. Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Kisah seorang sahabat yang beramal secara diam-diam. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang dikenal dengan kebiasaannya beramal secara diam-diam. Ia selalu memastikan bahwa amal kebaikannya tidak diketahui oleh orang lain. Misalnya, ketika ia bersedekah, ia melakukannya di malam hari, saat orang-orang sedang tidur, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang memberi sedekah tersebut. Setelah sahabat ini wafat, orang-orang di sekitarnya baru menyadari betapa banyak kebaikan yang telah ia lakukan. Mereka menemukan bahwa setiap malam, ada seseorang yang menyedekahkan makanan kepada fakir miskin di pintu rumah mereka, dan ternyata itu adalah amal sahabat tersebut. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya ikhlas dalam beramal. Amal yang dilakukan dengan niat hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari manusia, adalah amal yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Kisah Rasulullah SAW dan wanita tua yang suka mencaci. Di masa awal dakwah Islam, Rasulullah SAW sering mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang yang menolak ajarannya. Salah satunya adalah seorang wanita tua yang setiap hari melemparkan kotoran kepada Rasulullah saat beliau melewati rumahnya. Meskipun diperlakukan dengan sangat buruk, Rasulullah SAW tidak pernah marah atau membalas perbuatannya. Suatu hari, Rasulullah SAW melewati rumah wanita tua tersebut dan tidak mendapatkan perlakuan buruk seperti biasanya. Beliau merasa ada yang aneh dan bertanya kepada orang-orang di sekitar tentang kondisi wanita itu. Setelah mengetahui bahwa wanita tua itu sakit, Rasulullah SAW segera pergi menjenguknya. Melihat Rasulullah datang untuk menjenguknya, wanita itu sangat terkejut dan merasa bersalah atas perbuatannya selama ini. Ia akhirnya menyadari kebaikan hati Rasulullah dan masuk Islam. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, bahkan dengan orang yang berbuat buruk kepada kita. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Allah menguji beliau dengan ujian yang sangat berat. Selama bertahun-tahun, Nabi Ayub kehilangan semua hartanya. Anak-anaknya meninggal dunia, dan ia sendiri menderita penyakit kulit yang sangat parah hingga ditinggalkan oleh hampir semua orang,
kecuali istrinya yang setia. Meskipun menderita begitu banyak kesulitan, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh kepada Allah. Ia selalu berdoa dan tetap bersabar, meyakini bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Akhirnya, setelah bertahun-tahun dalam kesulitan, Allah memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaannya, dan memberinya keturunan yang lebih banyak. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup. Dengan bersabar dan tetap berdoa, Allah akan memberikan jalan keluar dan mengangkat derajat kita. Yang kelima, menghindari perbuatan zalim. Kisah kezaliman Fir'aun terhadap Bani Israel. Fir'aun adalah penguasa Mesir yang sangat kejam dan zalim. Ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya, terutama Bani Israel, untuk tunduk dan menyembahnya. Fir'aun tidak hanya menolak ajaran Nabi Musa AS yang mengajarkan tauhid, tetapi juga menindas Bani Israel dengan kerja paksa, pembunuhan, dan berbagai bentuk penyiksaan. Ketika Nabi Musa AS datang membawa ajaran Allah, Fir'aun menolak dengan sombong dan berusaha membunuh Nabi Musa serta kaumnya. Namun Allah melindungi Nabi Musa dan mengizinkannya untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka, Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, menandakan akhir dari kezaliman yang dilakukannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kezaliman hanya akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Menghindari perbuatan zalim adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Yang keenam, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kisah kejujuran Rasulullah SAW dalam perdagangan. Sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat jujur dan terpercaya. Beliau selalu bertransaksi dengan jujur, tidak pernah menipu atau curang, dan selalu memberikan informasi yang benar kepada pelanggan. Karena kejujurannya, beliau mendapat julukan Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya. Suatu ketika, Rasulullah SAW sedang berdagang di sebuah pasar. Beliau memiliki beberapa barang dagangan yang akan dijual. Seorang pembeli datang dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Rasulullah dengan jujur memberitahu bahwa barang tersebut memiliki beberapa cacat dan tidak menyembunyikan kekurangannya, meskipun bisa saja beliau menjualnya tanpa memberitahu cacat tersebut. Kejujuran Rasulullah membuat pembeli tersebut sangat terkesan, dan ia akhirnya membeli barang tersebut tanpa ragu. Kejujuran Rasulullah dalam berdagang menjadi contoh bagaimana seharusnya seorang Muslim menjalani kehidupannya, jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yang ketujuh, menjaga amanah. Kisah Ali bin Abi Thalib menjaga amanah di malam hijrah. Ketika Rasulullah SAW hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Quraisy merencanakan untuk membunuh beliau. Namun, Allah memerintahkan Rasulullah untuk meninggalkan Mekah pada malam itu. Sebelum pergi, Rasulullah meminta sepupunya, Ali bin Abi Thalib, untuk tinggal di rumahnya dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau oleh orang-orang Quraisy. Meskipun orang-orang Quraisy adalah musuhnya, Rasulullah tetap menjaga amanah mereka dan memastikan barang-barang tersebut dikembalikan dengan selamat. Ali dengan penuh keberanian dan ketulusan menjalankan amanah tersebut, meskipun tahu bahwa nyawanya dalam bahaya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menjaga amanah adalah suatu kewajiban, bahkan terhadap orang yang mungkin tidak baik kepada kita. Amanah harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedelapan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kisah kepatuhan Nabi Ibrahim AS untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim AS adalah seorang nabi yang dikenal dengan kepatuhannya yang luar biasa kepada Allah. Ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya, Ismail AS, Nabi Ibrahim tidak ragu untuk melaksanakan perintah tersebut, meskipun itu adalah ujian yang sangat berat baginya. Dengan penuh keikhlasan dan tawakal, Nabi Ibrahim memberitahu Ismail tentang perintah Allah. Ismail, yang juga sangat taat kepada Allah, merelakan dirinya untuk dikorbankan. Namun, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk penghargaan atas kepatuhan mereka. Kisah ini mengajarkan kita
bahwa menjalankan perintah Allah, meskipun berat, adalah bentuk kepatuhan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Yang kesembilan, bertawakal kepada Allah. Kisah hijrah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Pada saat itu, kaum Quraisy sangat marah dan bersumpah untuk menangkap Rasulullah, bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menemukannya. Meskipun berada dalam kondisi yang sangat berbahaya, Rasulullah tetap tenang dan bertawakal kepada Allah. Ketika Abu Bakar merasa cemas dan khawatir, Rasulullah menenangkannya dengan berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Keajaiban terjadi ketika kaum Quraisy mendekati pintu gua, tetapi mereka tidak melihat Rasulullah dan Abu Bakar di dalamnya. Allah melindungi mereka dengan cara yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setelah melakukan ikhtiar, kita harus bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena hanya Dia yang bisa memberikan perlindungan dan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dari 9 nasihat Rasulullah SAW ini, kita belajar betapa pentingnya memiliki sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh beliau. Marilah kita berusaha meneladani Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan kita, agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalan yang benar, memberikan kita kekuatan untuk menjalankan semua nasihat ini, dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.